Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arazak Desa, NIM 1804377 dari jurusan akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baik, di sini saya akan menjelaskan pemahaman saya mengenai lanjutan materi perkuliahan kita di mata kuliah pengantar kewirausahaan. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai strategi-strategi kewirausahaan. Hal pertama yang kita lihat dalam persoalan pengelolaan usaha ialah yang pertama, perencanaan. Fungsi dari perencanaan ini adalah sebagai pedoman mencapai keberhasilan manajemen atau keberhasilan kita sebagai pengambil kebijakan untuk usaha kita sendiri, yang biasanya berupa ringkasan eksekutif, berupa maksud usaha dan usulan finansial. Yang kedua, usulan-usulan finansial. Usulan finansial ini digunakan dalam proses pelaksanaan usaha yang akan kita buat. Kemudian permintaan dana kepada sumber-sumber pendanaan, kecuali kita sendiri memang bisa menjadi sumber dana kita sendiri. Selanjutnya saya akan membahas mengenai bagaimana dengan pengelolaan keuangan. Artinya ialah bagaimana mengusahakan sumber dana, bagaimana menggunakannya, dan bagaimana mengendalikannya dari dana-dana yang akan dimanfaatkan untuk produktivitas atau pelaksanaan usaha yang akan kita buat. Mulai dari awal sampai akhir, sampai nantinya nilai bisnis dan keuntungannya terlihat, dan itu namanya adalah pengelolaan keuangan. Ada 3 aspek paling tidak yang harus kita pahami dalam konsep manajemen keuangan dalam pengelolaan keuangan. Yang pertama ialah sumber dana atau keuangan yang dijadikan sebagai modal utama dalam operasional usaha yang akan kita buat. Pertama, sebagai dana internal, yaitu dana dari lembaga atau perusahaan atau dari kita sendiri sebagai pemilik usaha. Contohnya dana cadangan atau laba. Dana cadangan ini digunakan untuk kondisi-kondisi tertentu yang memungkinkan dana tersebut bisa dimanfaatkan sehingga usaha yang kita jalankan tidak kolaps. Yang kedua, dana eksternal, yaitu dana dari pemilik atau penyertaan. Contohnya dari dana pinjaman debitor, dana bantuan program pemerintah pusat dan daerah, maupun dana dari teman bahkan keluarga kita sendiri. Di aspek yang pertama ialah sumber-sumber dana atau keuangan dari perusahaan atau organisasi ataupun perorangan ketika memang usaha yang ingin kita bangun itu adalah usaha kita sendiri. Aspek yang kedua yaitu perencanaan dan penggunaan dana. Yang harus masuk dalam kategori pemikiran kita sejak awal sebelum mendirikan sebuah usaha baru ialah yang pertama yaitu biaya awal atau biaya permulaan, yaitu satu rancangan keuangan mulai dari pembukaan neraca harian, rancangan neraca pendapatan, laporan laba rugi, dan juga rancangan aliran kasnya. Yang kedua, analisa pulang pokok. Analisa ini penting menjadi pertimbangan kita untuk melihat kemungkinan-kemungkinan yang terjadi akibat proses yang akan kita lakukan dalam masa periode tertentu, sehingga kita dapat membaca atau mengkalkulasikan kemungkinan laba atau rugi yang bisa kita lakukan atas bisnis atau usaha yang akan kita jalankan, mulai dari biaya awal yang tak terduga, biaya administrasi, biaya asuransi, dan lain sebagainya. Semuanya harus kita kalkulasikan sedetail mungkin. Dan aspek yang ketiga yaitu pengawasan dan pengendalian dari dana. Hal ini penting kita lakukan sejak awal kegiatan usaha kita dimulai. Bagaimana satu barang dan jasa yang dihasilkan bisa kita distribusikan atau kita pasarkan sesuai dengan marketnya. Jadi kita harus mengawasi, melakukan kontrol, dan melakukan kendali atas dana-dana yang kita pakai selama proses operasional bisnis atau usaha yang akan kita jalankan. Hal lain yang harus kita pikirkan ketika memulai sebuah usaha baru yaitu persoalan terkait dengan pemasaran. Pemasaran ini adalah proses bagaimana suatu barang atau jasa yang dihasilkan dari jenis bisnis yang kita laksanakan, dihasilkan kemudian bisa didistribusikan atau dipasarkan sesuai dengan marketnya. Pemasaran ini merupakan kegiatan yang meneliti banyak hal. Yang pertama, mulai dari kebutuhan atau keinginan dari konsumen,
Itu ketika memulai sebuah bisnis atau ketika menawarkan suatu produk atau jasa yang pertama kali, yang harus kita pikirkan itu ialah kebutuhan dan keinginan dari konsumen kita nantinya. Dan yang kedua, menghasilkan barang dan jasa, yaitu harus ada kejelasan terhadap kualitas barang atau jasa yang kita hasilkan. Itu disebut juga dengan quality produknya harus jelas. Yang ketiga, harganya harus sesuai dengan area market di sekitar. Yang keempat, tempat pendistribusian barang atau jasanya itu di mana. Jadi tempatnya itu harus jelas. Yang kelima, yaitu promosi. Jadi strategi pemasaran jasa apa yang akan kita gunakan atau strategi mana yang sepantasnya cocok untuk kita manfaatkan. Mulai dari perencanaan pemasaran, mix marketingnya. Mix marketing ini itu bagaimana membarukan berbagai jenis pola marketing. Terus bagaimana dengan kiat pemasaran atau usaha baru, mulai dari mencari peluang pasar tepat, banyaknya barang yang dibutuhkan termasuk penentuan target apa yang hendak kita capai dan kita inginkan oleh para calon konsumen. Jadi kiat pemasaran usaha baru itu minimal harus ada 3. Yang pertama, kita harus cari peluang pasar. Yang kedua, cari tempat yang jelas. Hal ini sangat menentukan atau memungkinkan untuk setiap orang yang menjadi target customer. Yang ketiga itu teknik pengembangan usaha, mulai dari skala ekonomi atau economy of scale, menambahkan skala produksi, tenaga kerja, termasuk teknologi kekinian atau teknologi terupdate. Selanjutnya saya akan membahas mengenai manajemen strategi kewirausahaan. Ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan mengenai persoalan manajemen strategi kewirausahaan ini. Yang pertama, itu manajemen. Manajemen kewirausahaan yaitu menyangkut semua kekuatan atau power yang menjamin perusahaan atau usaha bisnis. Hal ini yang menjamin bahwa usaha yang kita jalankan memang betul-betul bisa eksis dan berjalan sesuai dengan harapan kita nantinya. Yang kedua yaitu strategi kewirausahaan. Strategi kewirausahaan ini berarti terkait dengan market leader, yaitu strategi bagi pemimpin pasar dan strategi bagi yang bukan pemimpin pasar. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang dan salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.